Halo teknisi Indonesia dimanapun berada. Ayo kita ngumpul di sini di warung kopi online Om Bintang, dan jangan lupa selalu ngopi buat teknisi-teknisi yang suka begadang, yang kerjaannya ngelelawar tiap malam. Yuk kita nongkrong di sini di channel dan suara Om Bintang yang ganteng. Jadi apa yang Om Bintang mau bahas kali ini, ada apa dengan BST? Ya, Om Bintang juga capek ya ngelayani inbox begitu banyak. Jadi sebenarnya ada apa dengan BST ini? Tadinya Om Bintang bingung ya, sebenarnya udah lama Om Bintang pelajari, tapi baru kali ini 2 hari ini Om Bintang terus belajar dan akhirnya ketemu solusinya. Tadinya Om Bintang berpikir versi 4 udah nggak bisa di BST, ternyata masih bisa ya kita akali. Jadi sebenarnya ada apa dengan BST? Terus kenapa dengan versi 4 dan kenapa dengan versi 3 untuk BST? Jadi simak baik-baik penjelasan Om Bintang ya. Tetap di sini aja. Kita iklan dulu, Om Bintang minum kopi. Mantap. Jadi untuk versi 3 sebenarnya itu untuk BST sekarang itu sebenarnya udah terbagi dengan dua developer ya, kalau Om Bintang pelajari. Untuk developer pertama itu BST-nya, GSM base-nya, dan untuk developer keduanya itu adalah GSM BST Pro-nya. Jadi udah terbagi. Jadi semenjak upgrade ke versi 4 itu sekarang BST Pro-nya udah berubah serial number-nya. Jadi untuk serial number versi 3 dengan versi 4 itu serial number-nya udah berubah. Jadi makanya kebingungan. Jadi sekarang untuk versi 3 developer pertamanya itu untuk BST versi 3 dia memberikan solusi bagaimana bisa supaya BST di versi lama itu eh, bisa connect ke software yang lain, bisa sinkron ke software yang lain agar bisa memperbaiki, bisa merepair security terbaru ya dari handphone yang ada saat ini. Coba kita lihat dulu situsnya ya. Nah, ternyata EME. Jadi EME software ya, IMT software. Apa itu IMT? EME Mobile Tool. EME Mobile Tool. Nah, jadi EME Mobile Tool ini sebenarnya kita bisa sinkronkan dengan BST ini ya. Tapi developer pihak pertama itu menginginkan supaya kita masih mengingat eh, serial numbernya, username dan email yang kita registrasikan pertama kali kita beli. Nah, jadi apa aja yang sebenarnya kita dapatkan ketika kita mensinkronkan antara BST dengan EMT ini? Apa aja yang kita dapatkan sebenarnya? Jadi apa yang kita dapatkan? Jadi versinya sebenarnya trial ya yang kita dapatkan. Jadi ini trial ya. Jadi temporary, trial, dan standar. Kalau standar ini berarti kita beli ID sendiri ya. Kita beli ID sendiri untuk ID sendiri dari pihak EME-nya, EME mobile-nya, IMT-nya. Jadi untuk fungsi trialnya ini lebih fokus kepada BST-nya. Jadi yang kita dapatkan yaitu hanya bisa satu PC karena satu dongle. Sedangkan untuk yang versi standarnya itu 5 PC. Nah, untuk standar fungsinya itu terbatas. Tapi kalau untuk standar fungsinya untuk kita beli full itu unlimited. Terus untuk file downloadnya kalau kita mau ngedownload antara trial dengan yang standar itu sama ya, unlimited. Untuk support brandnya juga unlimited, free update. Jadi ketika ada update terbaru di MT, pihak pemakai BST juga bisa update. Terus ini juga after sale service-nya juga kita bisa pakai juga ya. Nah, terus masalah biayanya kalau untuk standar ya ini ya. Kalau misalnya mau beli aktivasi baru, mau pakai full fungsi, full ya ini 458 yuan atau sekitar berapa? Ini ya, 458 yuan kurang lebih 1 juta.
Jadi kalau teman-teman beli sama di Indonesia mungkin mereka jualnya itu sekitar 1.050.000 atau 1.100.000 atau 1.200.000 mungkin paling tinggi seperti itu. Jadi kalau kita gunakan misalnya untuk versi kita gunakan untuk versi trial, apa aja sih fungsinya? Nah, ini ya. Apa aja yang kita dapatkan? Nah, ini. Untuk trial, ini trial ya, ini standar. Jadi kalau untuk versi trial ini adalah versi yang connect ke BST. Ini ya. Nah, ini untuk connect ke BST. Jadi kalau untuk handphone Xiaomi ini fitur-fiturnya semua ya. Nah, banyak. Tapi kita diberikan kesempatan untuk menggunakan fitur Xiaomi di mode trial itu. Kita bisa pakai untuk read informasi, view device information, kita bisa factory reset juga dalam mode side load. Nah, di sini kita tidak bisa pakai, di sini untuk yang full aktivasi standar. Nah, enaknya di sini adalah yang suka read GPT atau mungkin juga read information atau erase partition kita bisa gunakan. Terus apalagi yang kita bisa gunakan keuntungan lainnya? Nah, ini keuntungan lainnya buat yang pengguna BST. Read screen lock, paten, pin dan password. Terus ada juga reset screen lock. Nah, lumayan kan teman-teman ya kalau kita bisa pakai untuk Xiaomi, kita bisa gunakan untuk read screen locknya, apalagi mungkin di versi-versi terbaru. Ya, menguntungkan karena ini juga EME Mobile Tool ini, EMT ini bekerja dengan security terbaru. Ini untuk Xiaomi-nya. Terus bagaimana untuk Vivo-nya, untuk Oppo? Nah, ini untuk Oppo ya, sama ya fungsinya pada yang ada di Xiaomi. Yang ada pada Oppo itu fungsinya juga hampir sama. Kita juga bisa melakukan read screen lock atau reset screen lock. Nah, ya kan? Nah, jadi enak ya teman-teman ya. Kita diberikan kesempatan biar cuma tidak full 100%, tapi kita diberikan kesempatan 50% untuk bisa menggunakan software ini. Begitu juga di Vivo. Dengar-dengar Vivo ini sangat jago ya untuk EMT. Buat teman-teman ya, dengarkan ya penjelasan Om Bintang. Untuk EMT ini dengar-dengar di Vivo itu sangat jago. Jadi apa aja yang kita dapatkan di Vivo ya sama yang kita dapatkan di Xiaomi, yang kita dapatkan di Oppo, yaitu kita bisa melakukan read screen lock, kita bisa baca screen locknya, dan kita bisa melakukan reset screen lock. Ya lumayan teman-teman ya, daripada kita harus remote, karena kasus-kasus yang banyak kita temukan adalah posisi handphone terkunci. Terus ini untuk Smartisan mungkin belum ada di Indonesia. Kalau untuk Qualcomm, nah kita juga dapatkan kita dapat kebebasan untuk memakai seri Qualcomm, yaitu di read screen lock dan reset screen lock ya, karena memang pada umumnya teknisi membutuhkan ini daripada harus ngeremot. Nah, untuk read user data, user browser, boot into IDL, terus boot into IDL Facebook, ya lumayan ya, fitur-fiturnya bisa kita pakai sedikit. Untuk MTK-nya juga ada ya, ada MTK-nya sendiri, mungkin FRP-nya tidak ada, mungkin ya untuk FRP kita bisa lakukan senam jari. Terus untuk di MediaTek-nya ya kita juga disupport untuk bisa lumayan lah untuk read screen lock dengan reset screen lock teman-teman ya. Wow, sangat luar biasa kalau buat Om Bintang. Kalau untuk fungsi-fungsinya nanti teman-teman bisa baca semua. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan username, sedangkan username kita udah lupa, email yang kita mungkin daftarkan sudah lupa. Nah, yang perlu teman-teman cari hanyalah serial number. Nah, pertanyaannya bagaimana mendapatkan serial numbernya? Sedangkan kita sudah upgrade ke versi 4-nya, ke versi BST Pro-nya. Jadi untuk penjelasan ini mungkin nanti Om Bintang akan jelaskan di berikutnya. Tapi intinya siap-siap aja gunakan BST-nya, daripada mangkrak di laci tidak digunakan. Jadi siap-siap kita gunakan untuk sinkronkan ke EMT-nya ya. Jadi bisa kita pakai untuk menu-menu. Kita berharap, kita berdoa sama-sama supaya mungkin besok-besok developernya bisa memberikan kebebasan kita untuk bisa memakai full standar
Dia bisa memberikan kebebasan kita untuk bisa memakai fungsinya full, mungkin dengan sedikit tambahan biaya. Kita bisa gunakan full menu standarnya yang full fungsi. Nah ini ya untuk full fungsinya. Jadi buat teman-teman silakan bagaimana cara, misalnya teman-teman udah ingat serial numbernya, mungkin pernah dicatat Gmail email registrasinya. Nah yang pertama teman-teman untuk lakukan ya ini ya, buat dulu nanti di sini buat sembarang saja ini ya, untuk registrasi di EMT-nya, di situsnya. Ini untuk username, ini klik sembarang aja, masukkan email. Nah nanti di sini klik sembarang aja untuk register. Tapi untuk ke login BST-nya, nah ini untuk ke officialnya nanti teman-teman masukkan emailnya. Di sini butuh sign up. Sign in. Nah, di sini yang kita masukkan adalah username dengan password. Jadi username-nya apa, password-nya apa. Username di sini adalah yang waktu kita register di dongle BST. Jadi teman-teman ingat ya, kalau misalnya lupa, sekali lagi Om Bintang katakan, yang kita cari adalah serial numbernya. Masalah serial numbernya, setelah dapatkan serial numbernya nanti dibantu sama admin dari GSM Base untuk BST versi 3 nya. Mungkin Om Bintang bisa bantu, atau mungkin langsung dari adminnya bisa bantu untuk bisa sinkron dengan EMT software ya. Jadi yang perlu diingat adalah username-nya dari BST kita dengan passwordnya. Nah kalau misalnya yang penting emailnya kita ingat, tinggal kita klik aja di sini forgot password. Kalau kita lupa passwordnya, tinggal kita klik aja forgot password. Masukkan username yang pernah kita daftarkan, masukkan email kita, verifikasi kode, sudah authentication kode, selesai. Jadi kita bisa masuk ke servernya. Nah setelah kita masuk, nah Om Bintang kasih contoh ya. Setelah kita masuk, ini Om Bintang udah ada ya. Nah, login. Setelah semua sudah terkoneksi, setelah masuk, nanti tinggal kita ambil ini EMT authorization. Nah tinggal ambil EMT authorization. Nanti tinggal masukkan di sini. Tinggal ini statusnya Om Bintang masih pending karena butuh 1 hari. Jadi tadi di inbox sama adminnya katanya butuh 1 hari, jadi besok baru bisa selesai. Jadi untuk EMT username-nya Om Bintang adalah ini ya, Sapurata. Jadi simple aja ya, yang penting serial numbernya teman-teman bisa ingat semuanya supaya tidak kebingungan. Intinya jikalau tahu tahap-tahapnya, ini tahapan-tahapannya ya untuk pemakai BST. Ini tahapan-tahapannya, how to using EMT trial standard edition for BST user. Bagaimana menggunakan trial EMT atau standar edisi untuk BST, pengguna BST. Jadi teman-teman baca aja di sini ya penjelasannya ya. Nah, sini lengkap ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan mohon tidak inbox sama Om Bintang, langsung komentar di kolom komentar Om Bintang. Nanti Om Bintang tetap bantu dan support. Oke teman-teman semua, ya, kayaknya itu saja penjelasan dari Om Bintang. Nanti tunggu seri berikutnya ya, Om Bintang jelaskan caranya bagaimana kita mendapatkan serial number yang kita lupa, supaya kita bisa mendapat kembali username dengan email yang kita pernah daftarkan di dongle BST-nya. Jadi nanti di seri kedua baru Om Bintang jelaskan. Yang penting Om Bintang sudah jelaskan dulu di seri pertama bagaimana kita mensinkronkan nantinya BST dengan EMT yang kita gunakan. Oke teman-teman ya, kayaknya itu saja. Om Bintang mau lanjut ngopinya dulu. Tetap semangat, salam sukses teknisi Indonesia, maju terus.